Nah guys, sekarang kita sudah bersama dengan abang-abang ganteng nih dari Derana. Sebelum itu bang, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang nih. Oke. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri kepada teman-teman dan juga abang-abang di sini. Nama saya Arma, saya salah satu relawan dari komunitas Lisan dan saya yang akan membawa acara podcast pada kali ini. Oke bang, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Semua sehat. Kesibukannya selama pandemi ini gimana bang? Perjalanan musiknya apakah ada kendalanya atau? Kalau perjalanan kalau perjalanan sih sama ya kayak seperti kemarin gitu kan. Cuma memang kendalanya belum ada sih sampai saat ini ya Bira. Kendalanya kita nggak bisa tur itu aja. Itu aja sih ya. Iya. Ya, harusnya kita ada rencana untuk tur di Tarakan tapi masih terkendala PPKM ya. Karena nggak bisa menimbulkan kerumunan ya. Betul. Karena kalau pekerjaan kita bermusik kan mengumpulkan orang. Jadi ya agak susah kalau misalnya dengan aturan PPKM. Iya. Jadi ya kesibukannya cuma meratapi PPKM dulu. Meratapi ya bang, tapi sudah direncanakan ya ke depannya. Gimana turnya? Rencana semua. Ya, kalau rencana sudah ada. Nah, dengar-dengar nih bang, ada kesibukan mau merilis lagu baru nih bang. Oh, Bisa ndak kita diberi sedikit bocoran nih konsep lagunya gimana? sebenarnya bukan lagu baru. Tapi tunggu dulu bang, tunggu dulu. Oh, ya, oke. Nanti kita jawab di belakang karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih bang yang kepo-kepo nih. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan nih bang, tadi kita kenalan satu-satu dulu sama abang ya. Iya, Nah, di sini tadi ada Abang Rian, Ya, Bang Rian. Sebagai apa nih bang di Derana? Kalau Posisinya? saya gitar satu. Oke, gitar satu. Terus ada Bang Filman, Ya. Gitar dua kan? gitar dua. Dan ada Bang Firly sebagai yang kita tahu vokalisnya. Ya. Vokalisnya. Nah, pertanyaan yang paling dasar nih bang, biasanya ditanyain ya. Sejak kapan band Derana ini terbentuk? Nah itu Sudah berapa tahun? Kita terbentuk. dia yang paling ingat kalau pertanyaan itu vokalis kami yang paling ingat. Oh gitu. Dia memaksa saya untuk masuk ke drama. Oh dipaksa, ada keterpaksaan ya bang ya. Benar. 2019 awal Paksa aja. awal pandemi ke 2019 berapa tahun yang lalu tuh? 2020 di bulan Agustus. Oh 2020 kita. Ya. Pandemi awal kan? Kemudian kan kita semua kegiatan jadinya lockdown, masih dalam keadaan mencekam. Tapi ya waktu itu gelisah juga, maksudnya harus ada yang dilakukan lah daripada. Akhirnya kita ngumpul. Kemarin tuh sebenarnya pengen tag lagu aja yang judulnya Derana itu, single pertama kita. Buat lagu ya kayak gitu, pas ada Adam di sini, Adam Alidrus. Jadi Adam itu terjebak juga pas di Tarakan. Dia domisilinya memang di Jogja, aslinya Tarakan memang. Cuman dia lebih banyak bermusik di Jogja. Pas pulang ke Tarakan, dia terjebak juga. Ya sudah, gimana? Recording deh, saya bilang kayak gitu. Kita buat on the spot aja, maksudnya menuliskan lagunya langsung di tempat. Akhirnya jadilah Derana. Project ini namanya Derana, sesuai sama lagu yang kita mau rilis kayak gitu. Berarti terbentuknya baru dari tahun 2020 ya bang? Iya, baru 2020. Cuman kalau kenal udah lama. Kita satu circle aja. Terus ini nih paling kepo nih bang, kenapa sih namanya Derana gitu? Apakah Derana itu artinya apa sih sebenarnya? Aku kan? Aku siapa? Oh ya. Kalau Derana itu artinya tambah sebenarnya dari bahasa Indonesia. KBBI. Ya. Derana kebetulan juga kembali lagi temanya PPKM, Corona dan segala macam lockdown ya, kita harus tabah lah jalan. Jadi gitu. berangkat dari respon lingkungan, akhirnya terciptalah nama Derana, dan kemudian juga lagunya juga namanya Derana. Ya, itu karena kemalasan kita mencari nama band aja sih. Oh gitu. Tapi maknanya dalam ya bang ya? Iya betul. Sabar. Sabar ya. Terus
gimana nih Derana ini terbentuk? Tadi kan sudah dijelaskan sedikit, tapi mengenai abang-abang ini ketemunya awal dari mana? Apakah dulu satu kampus atau teman sepermainan gitu bang? Ganti-gantian bang, ganti-gantian. Oke. Kalau kenal sudah lama. Mulai dari 2007 tuh sudah kenal. Dari SMA sih kenal. Iya, kenal Firly gitu. Kenal gitu. Nah, kalau kelamaan Tapi kenal gitu doang ya bang? Dinding Rahim sama-sama. Nah, ya, kalau mereka ini kan saudara. Oh gitu. kalau sama Firly kan 2007 itu sudah tahu lah nama Firly vokalis gitu. Tapi kan dia dulu nggak sempat ikut festivalan. Enggak, Iya. dia bukan anak festival dia. Karena aku nggak Nggak suka terlalu festival, nggak suka ya. festival aku. Nah, akhirnya lama kelamaan di ini juga ya kita ya ngumpul sering ngopi Iya, segala macam ngopi. itu Di lah. awal sih kalau sama si Firly dulu dia masih sekolah kan, dulu sempat tuh nge-jam tuh. Oh iya, kita pernah ngejam tuh sama Uri, 2000 berapa tuh? Oh, iya. sama Om Wi. Ya. Itu 2007 pas aku 2007 ke Malang. Berarti awal kenalnya di gym, di tempat gym. maksudnya- Awal dekatnya gitu maksudnya, awal ngobrolnya kan awalnya kenal-kenal doang kan? Jam nih maksudnya Jamming. Oh, jamming ya Allah, kirain gym tadi kedengar. Sorry. session kan. Oh iya. Jamming. Kedengarannya gym bang. Apa? Firly balik ke Tarakan, Mulai Malang, ya, mulai merantau ngumpul di lagi. sana. Ya, ngumpul lagi. Mulai ngumpul lagi, ngopi-ngopi. Habis itu sempat main wedding ya. Wedding. Sekarang pun enggak. Kami Sekarang kan masih main wedding. Oh jadi sebelum Derana itu terbentuk Kita sudah ngumpul. sudah ini ya, sudah Udah sering main nampil musik sama-sama juga, gitu ya. ya? Ya, udah. Iya. Kayak gitulah pokoknya. Terus abang-abangnya nih asli Tarakan? Kalau saya asli. Asli Tarakan ya? Sama. Kalau abang Rian? Sama. Sama? Kan Kalau- satu dinding rahim. Oh iya Allah lupa, maaf bang. Ngelek kita deg-degan ketemu abang ganteng. Terus karya atau lagu yang pertama tercipta nih dari Derana. Derana. Yang menciptakan siapa nih bang? Nah, Di antara? yang kayak saya bilang tadi on the Sam- spot, maksudnya kita spot bareng-bareng. Oh gitu. Kita jadi ngumpul di satu rumah. Saya ngumpul di rumah Cekrenya Tuhan, guys. gitu. Ya, kemarin tuh pas ngumpul di kebetulan rumah kan dekat dengan komunitas Dekah Tarakan. Nah, jadi istilahnya ngumpul-ngumpul di terasnya sambil inilah Sambil- Itu ada project Agustus kan kemarin. Iya. ada lainnya. Ya enggak, maksudnya dari situ. Dia memang Oh, iya. pemantiknya dari situ. Pemantiknya cuman kan pas kitanya kan ngumpul-ngumpul tulis lagu, yuk bikin lagu gitu. Langsung aja dia. Kayak Jadi ngerjain ada gitu. 4 kepala kemarin yang sumbangsi kontribusi di satu lagu itu kemarin. Dari lirik, dari musik semuanya ada 4 Iya. teman 4 kepala kemarin termasuk Adam juga. Iya. Terus nih berapa lagu nih bang yang kira-kira sudah rilis dari Derana? Oh, Agustus kemarin terakhir kita rilis itu yang Indonesiaku bareng sama Ojan. Ah iya. Nah, bareng sama Ojan. Kemudian nanti kedepannya pasti ada sih. Cuman kita lagi kurang lebih ya. 3 ya betul. Ada 3 dia. tenang ya. Tenang cuman kita nggak masukkan di platform musik, tapi kita gratiskan aja. Itu ada di YouTube kita juga. Iya. Kalau total sih ada 2 lagu. Sampai saat ini ada 2 lagu. Ada 2 lagu ya. Iya. Apa aja tuh bang judulnya bang? Derana dengan Indonesiaku Derana Indonesia yang diarsipkan di platform dengan di YouTube. Terus yang saya lihat di Instagram itu bang, kan saya sempat lihat-lihat Instagram tuh ada beberapa lagu yang kayak pop gitu ya, pop ya? Iya, Genrenya. iya. Itu ciptaan dari Derana juga atau gimana Yang bang? mana tuh ya? Yang tenang kali ya? Iya itu. Tenang ya, Ha-ha. tenang itu. Yang tenang ya, Itu juga? Itu saya masukkan ke Derana. Iya. Itu sebenarnya proyek saya sendiri kemarin solo, judulnya Tenang. Kemudian sudah rilis 3 tahun lalu, ya sudah dimasukin arsipnya Derana aja gitu. Tapi mungkin gitu. ada kemungkinan nanti kita remake lagi Iya. untuk recording ulang. Iya. Terus bang, kira-kira lagu apa nih yang paling bermakna buat Derana? Maksudnya pas saat pembuatannya atau makna-makna di balik lagunya gitu? Iya. Yang maksudnya lagu kita sendiri. Iya lagunya. Filman apa Bil? Yan apa yang? Dilempar-lempar dong. Kalau aku sih yang paling bermakna tuh ya Derana itu juga. Ya. Derana itu juga prosesnya juga singkat tapi apa ya, dapat maknanya gitu. Jadi ya setidaknya Kak, pribadi sih
ya memang harus sabar juga tuh melihat liriknya juga bagus kan. Ini bagus dalam pandangan Drana ya, Iya. gitu kan. Gitu. Apa maknanya dalam sih kalau menurut aku di lagu Drana gitu. Apa lagi yang mau saya tambahkan? Sama Ya, ya? abang yang lain Kayaknya sama nih dengan sama. sama. Ya, kalau aku sih Derana. Derana ya. Dan judulnya Derana ya mbak. Mm-mm. Kalau Indonesia aku tuh sebenarnya momen, kita dapat momen, Iya. dapat momen pas rilisnya sebelum hari kemerdekaan. Jadi kita maksudnya ketika merilis itu pun ingin mempersembahkan untuk Indonesia seperti itu. Gitu ya. Jadi momennya memang di Indonesia aku tuh pas Agustus kemarin. Ya. Tapi kalau untuk makna sih, kalau untuk apa ya, untuk kalau saya favoritnya Derana, Iya. favoritnya. Kayak gitu ya. Berarti kalau tema-tema lagu Derana itu menceritakan apa sih biasanya, Bang? Lagu dari Derana itu menceritakan apa dari balik lagu itu? Cerita lagu Derana ini. Iya. Isi kandungan Drana itu sebuah betul. ketabahan, Sebuah ketabahan sebenarnya. sebuah kesabaran. Tapi maksud kami menuliskan tuh tidak untuk menggurui juga. Tidak menggurui yang mendengar, tapi itu sebenarnya untuk kami sendiri. Untuk diri sendiri ya Untuk sebenarnya, diri iya. sendiri sebenarnya, untuk pembelajaran diri sendiri kami menuliskan makna lirik apa yang tidak bisa, yang Perlu memaksa. yang tidak perlu ngoyo lah untuk Iya. apa ya, mengikuti ego yang besar pada saat situasi yang sulit. Walaupun di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, tapi kita bisa mengukur kapasitas kita kan. Yang jadi masalah ketika kita tidak bisa mengukur kapasitas tapi ngoyo. Nah, itu untuk pembelajaran kita juga, maksudnya di lirik-lirik itu. Gitu. Jadi lirik tambahkan sedikit ya. Kalau kayak Derana ini kan liriknya enggak yang seperti Metamorph itu enggak. Nah, kita Jadi langsung. ya seperti percakapan biasa aja. Ya. Dan orang-orang mungkin mendengar tuh sudah tahu apa maksudnya. Iya, Iya. iya. Tapi mungkin representasi orang kan beda-beda. Tuh. Nah, disitulah keindahannya tadi itu. Seninya ya, Bang. Ya, Jadi itu ya, Bang ya. Terus seperti yang kita tahu nih kan, Bang, kemarin lagu Indonesiaku itu sempat viral kan. Jadi bisa diceritakan sedikit nih gimana proses-proses pembuatan lagunya sampai bisa viral gitu. oke. Apa keluh kesahnya saat pembuatan lagunya? Ya, jadi Pertama kalau Indonesiaku ini sebenarnya ciptaan dari teman kami, penulisnya, teman dekat kami, ya, teman dekat, penulisnya, Pak. ya penulis. Penulis. Nah, itu namanya Fahru Rozi. Nah, itu lagu sebenarnya sudah tercipta 8 tahun yang lalu. Ya. Nah, kita kemarin ngumpul bertiga, terus sama ada Ozan Nebil. Sendiri. Nah, itu juga salah satu musisi di Tarakan yang Iya. cukup berprestasi. Nah, itu ngumpul, ya akhirnya Yan kemarin ngobrol gitu ya. Iya. Yan ngobrol. Apa yang kita ini nih enaknya kita lakuin nih, garap gitu. Ya kayak ngopi santai biasa, akhirnya ini aja gitu. Akhirnya jadilah Indonesiaku itu. Nah, kalau sementara untuk proses yang bagaimana sepertinya kalau dari aku sih nggak ada ya. Nah, jadi lempeng-lempeng aja sebenarnya. Lempeng aja. Ya, maksudnya lempeng aja. Kita ini ada Ozan dengan ini apa istilahnya, udah dibuat begini aja. Nah, dibuat begini aja, akhirnya jadilah itu. Dan tapi kemarin itu memang agak lama nunggu kan, kebetulan juga memang Indonesia itu kan jadi time songnya kita sering camping kan waktu itu. Ya. Jadi awalnya bukan diperuntukkan untuk di 17 Agustus. Ya, benar. Tapi karena belum rampung dan segala macamnya, akhirnya dekat di momen Agustus kita jadikan udah sekalian gitu. Jalannya di bulan Agustus. Ya. Jadi kita ini memang sering camping, Mbak. Oh gitu. Sering camping. Kemudian Ojan mau ikut ya? Ya. Ikut nih camping.
bagaimana kalau kita kemarin tuh konsepnya bagaimana kalau setiap camping kita ada theme song kayak gitu. Kecil-kecilan lah ya. Kecil-kecilan. Jadi setiap camping tuh harus ada lagu atau produksi apa yang kita buat. Nah, akhirnya pertama itu Indonesiaku itu. Indonesiaku itu memang kita record, niatnya memang itu sebagai theme songnya kita camping. Nah itu, habis itu ternyata susah juga, tiap camping harus buat lagu tuh susah juga gitu. Lain hal fasilitas dan lain sebagainya, akhirnya lagu ini tertahan berapa bulan untuk dirilis. Kita bingung mau rilis kapan, karena nasionalis bingung. Ini kayaknya mundur-mundurnya pas Agustus nih, kayak gitu. Jauh sih waktu itu. Iya jauh. Di Januari apa Februari gitu. Februari. Kemudian jauh-jauhnya nih kayaknya di Agustus nih kayaknya momen yang tepat untuk ngerilis. Akhirnya kita rilis lah Indonesia. Kayak begitu, Mbak. Terus saya ada pertanyaan nih Bang, tapi sebenarnya personal dari saya nih Bang ya. Boleh. Kan di sini saya juga sedikit bisa nyanyi lah gitu. Kalau dari komunitas saya juga suka nampil-nampil gitu Bang. Tapi kepercayaan diri saat nampil itu kan kurang Bang. Jadi gimana caranya supaya kita bisa membangun kepercayaan diri itu saat tampil di panggung gitu Bang? Bisa dibagi tipsnya nih Bang? Treatmentnya ada. Kalau Ada dari kiri lagi. Oh ya. Jadi kalau aku sih yang pertama latih diri aja Terus terus. saya minum ya kopi. Iya silakan. Jadi kalau misalkan banyak nyanyi ya, nyanyi aja. Nyanyi latihan terus ketika tipsnya yang paling aman sih kalau menurut aku ketika di panggung nggak usah ini sih percaya diri itu yang pertama. Yang kedua pastikan latihan kita pas gitu loh, maksudnya jangan sampai ini takutnya di sini, pokoknya godoknya di latihan aja gitu, latihan. Jadi ntar kalau masalah mental kan bakal jalan aja tuh, ntar dari manggung ke sini itu kan ntar mentalnya kebentuk gitu. Kalau itu sih tipsnya banyakin latihan gitu aja. Iya. Kalau dari Bang Firman ya. Kalau aku sih sering nampil aja terus. Gitu aja. Jam terbangnya ya ditambah. Pokoknya mau dia jelek mau bagaimana tampil aja. Ajar aja ya Bang ya. Ajar aja. Gak usah kayak jelek Iya insecure sendiri kadang sebelum tampil tuh insecure duluan gitu. Mungkin semua orang juga mengalami fase yang sama. Iya. Tapi gini kali, Cuman tapi gini kali, potong. Kalau dulu kan kita nampilnya kan udah ada dokumentasi tuh, jadi kita nggak tahu di mana letak kesalahan kita, ya nampil aja gitu ya. Ya kalau sekarang kan ada mungkin ada video apa tuh kalau ngelihat kan salah ya gitu ya, tapi nggak apa-apa gitu, nggak usah kecil hati gitu. Dijadikan pembelajaran. Tapi Terus justru aja itu malah kita tahu progresnya kemana. Betul. Misalnya dari video Harusnya. pertama Betul. jelek, video kedua bagus. Pokoknya nampil aja sudah. Nanti sudah jadi kebiasaan ya, santai itu pasti. Fase ya itu, kita bilang semua mungkin pernah berada di fase yang seperti itu. Betul. Pasti. Ya mungkin aku juga kadang-kadang masih grogi. Cuman ya itu ya tampil aja lah sudah, gitu aja. Apalagi kalau di event-event tuh kan kadang Bang, Betul. kalau kita lihat orang di luar nampil nih, suaranya bagus banget, tapi jadi itu yang bikin kita insecure, akhirnya jadi tidak percaya diri buat nampil di atas gitu. Itu pasti. Berarti nanti kalau pikirin lo. Kalau aku sebenarnya memang ada, kalau gugup tuh ada Mas, sebelum naik panggung itu pasti ada namanya Ya pasti. grogi, bagaimana caranya naik panggung nanti, apakah ini akan berjalan baik atau Iya. tidak gitu ya biasanya. Biasanya aku stretching Gitu. sebelum ya. Pertama humming, kalau nyanyi ya humming, Depok alis ya, kita kan Iya, dia instrumen. Iya. humming, Oke. kemudian stretching sedikit untuk apa ya, untuk menghilangkan gugupnya tadi, Gugupnya, ya. biasanya kayak gitu. Terus aku selalu nanamkan kalau misalnya begitu aku naik, panggung itu adalah punyaku. Ini adalah tempat bermainku, aku tidak peduli sama orang. Aku tidak peduli sama siapapun, aku main, aku kasih yang terbaik, sudah. Orang mau bilang jelek ya terserah. Yang penting aku sudah maksimal di sini, sudah. Walaupun memang kalau kita di panggung ngerasa ini
yang nggak maksimal ya, dari sound, Ya, kemudian ya, ya. memang ada kesalahan-kesalahan Ya, kecil. ya, ya. Iya. Itu rasanya ngedumel. Tapi itu sebenarnya bahan evaluasi yang bagus. Bahan evaluasi yang bagus. Betul yang dibilang Pilman, jam terbang juga menentukan mental. Maksudnya begitu pertama kali kita manggung tuh nggak usah berharap bagus dulu. Iya. Pertama manggung pasti jelek, itu udah dipastikan. Iya, betul. Itu sudah dipastikan. Sama kayak kita nulis, tulisan pertama kita pasti jelek. Iya. Jadi ya biarin aja proses. Ini namanya proses. Mau umur berapa? 20. 20 masih panjang Bang untuk perjalanan panggungnya. Masih panjang. Ya ntar kawan-kapan sama Derana lah. Ya, boleh. Mas, boleh nih Bang Golep ya sekali-sekali. Nah, ini kembali ke pertanyaan awal tadi nih Bang. Soal proses pembuatan lagu baru nih Bang. Bisa dibocorin sedikit? Apa konsep lagu yang mau dirilis nih? Sebenarnya ada beberapa lagu yang mau recording, cuman kita belum menentukan tanggal rilis. Tapi yang pasti nanti kita ngerilis video klipnya Derana. Kan kemarin video klipnya Indonesiaku yang single kedua, karena ada momen kita langsung garap itu. Nah ini kita lagi fokus untuk video klipnya Derana. Ya. Tunggu ya. Ditunggu ya. Sip, ditunggu Bang. Subscribe. Aman Bang, aman. Nanti kita cek ya. Oke, jangan lupa juga Lisan Official. Oke, pasti. Terus nih, menurut abang-abang nih, gimana sih anemo seni musik yang ada di Kota Tarakan ini? Animonya ya. Iya, Animonya. boleh di sharing? Fir, tolong Fir. Wah, tapi lagi bagus-bagusnya ya atmosfernya Tarakan. Ya. Beberapa bulan ini belakangan ini lagi bagus-bagusnya. Anak-anak sudah memikirkan kekaryaan, harus merilis lagu sendiri. Ya. Itu sudah lumayan, bukan lumayan sih, untuk ukuran Tarakan kemajuan yang baik lah. Iya. Kalau yang kita keluhkan sebagai musisi atau pegiat seni yang lainnya, sebenarnya apresiasi dari masyarakat, apresiasi kota kita sendiri. Ya. Itu jadi PR besar, bagaimana mengedukasi yang awam untuk mengapresiasi dengan cara yang baik seniman-seniman yang ada di Tarakan. Iya. Itu sebenarnya yang agak Iya. PR-nya agak lebih besar ya. Mungkin Lisan juga merasakan itu ya. Iya. Iya. Merasakan itu. Iya, Sama. sangat. Betul. Kita juga sama ngerasakan yang sama Lisan. Dan tapi kalau Derana sendiri itu memang jadi masalah, tapi kita tetap harus jalan. Ya. Di Tarakan ini kita harus menabrak apapun bahasanya ya. Iya. Bahasanya kita harus menabrak apapun lah. Berjalan kita tetap berkarya, berjalan juga kita mengedukasi untuk mengapresiasi yang bagus Iya. untuk masyarakat. Itu ya walaupun memang memakan waktu lama, tapi ya harus kita jalan. Iya, betul. Contoh kecilnya gini aja. Misalkan kita buat pertunjukan. Nah, misalkan kita tentukan harga tiket sekian. Nah, itu Ya. salah satu apresiasi. Iya. Salah satu apresiasi. Dan yang membayar tuh ya itu bukan seberapa besar nominalnya, tapi itulah bentuk apresiasi mereka Betul. terhadap kekaryaan kita. Jadi selama aku di Tarakan ngelihatnya orang yang berkarya itu belum sampai ke tahap yang dihidupi oleh karyanya, tapi menghidupi karya. Ya. Ya itu agak-agak bukan masalah uang dan lain sebagainya, cuman apresiasi ini begitu kita dapatkan, ini adalah untuk memproduksi karya-karya kita selanjutnya, karena effortnya besar. Iya. Maksudnya dari penulisan lagu, kemudian teknis recording, Betul. terus packaging ini ya, packaging untuk merilis dan lain sebagainya, itu punya effort yang besar. Iya, betul sekali. Tapi begitu kita rilis, ditarakan masih ada yang nanyain MP3-nya dong. Ya, kami sediakan di digital gitu, Iya. di digital dan berbayar. Nah, salah satunya ketika kalian berlangganan di layanan digital, kan secara tidak langsung menghargai karya kami, Ya. menghidupi karya ini, gitu. Ya mungkin
nambahkan sedikit. Apa bedanya mungkin orang yang jualan dengan Betul. produk yang terlihat, contohnya Sanggar lah. ya sudah, misalkan gorengan, ya kan? Gorengan, Kita jualan ah. gorengan harus beli tepung dulu. Iya. ada Bahan-bahannya juga. dulu Terus dipersiapkan. diracik lagi, bikin sambal kayak gitu kan. Nah mungkin sekarang ini sebagian orang sudah melek yang kekaryaan yang kayak gitu. Nah jadi Iya. artinya karya ini adalah produk gitu. Jadi ya sama dengan gorengan itu juga produk, cuman beda aja. Ini jasa, ini karya, yang ini terlihat, ini barang gitu. Nah mungkin sebagian orang sudah mengerti ngeh, ya, mengerti. sudah ngeh, sudah melek lah. Cuman Ya kan sebagiannya juga ada yang mungkin belum. Ya itu sebenarnya. jadi ya analoginya paling sederhana lah. Anggaplah kita menjual gorengan. Kita sediakan gorengannya. Ya. Orang yang mau beli, orang yang datang tidak kan nggak mungkin nih kita ngambil gorengan langsung jalan. Iya. Kan karena kita jualan gitu. Iya. Ya. Gitu loh. Iya. Ya itu melek itu di situ meleknya. Betul sekali, Bang. Terus sebelum kita tutup nih podcast kali ini, kami ada pertanyaan terakhir nih, Bang. Boleh. Ya. Closing statement dong dari masing-masing abang-abang ini untuk perkembangan musik di Kota Tarakan. Apa yang diharapkan gitu? Diharapkan Pak Marian. Dari Bang Rian deh. Marian. Harapannya apa? Harapannya untuk teman-teman sih sebenarnya semangat berkarya dengan kondisi apapun. Itu aja sih kalau aku sih. Semangat berkarya, ngutip tadi dari Bang Firly tadi, tabrak aja. Apapun itu bisa sih sebenarnya, bisa aja lah. Itu kalau bilang menghasilkan lagu dan kualitas yang bagus apa segala macam butuh uang, ya mungkin benar juga, tapi Iya. Nggak enggak selamanya gitu ya. Butuh uang yang butuh dana yang besar juga. Saat ini kan zaman digital gitu, jadi untuk merekod lagu juga karya lagu dan karya di digital juga bisalah dari teman-teman ke teman gitu. Itu aja sih, semangat berkarya untuk teman-teman apapun, lisan sekali, teman-teman musik gitu, semangat berkarya. Ya, lalu dari Bang Firman? Ya kalau dari aku sih ada nanti masa dimana kita pingin buat karya. Nah disitulah ketika kita buat karya, lakukan aja sudah, gitu aja. Pas kita kepingin ya kerjakan aja gitu. Jadi jangan jangan terlalu banyak alasan lah, gitu aja sudah. Kalau mau buat aja sudah. Kalau nggak mau buat, jangan ngolok yang buat, gitu aja. Gitu aja, ya kan? Iya. Jadi itu aja ini, sudah. Bel. Jadi kan ketika misalkan ini ngumpul nih, ada 4 orang nih. Oh, gitu ya. betul dong. Bel, ini 4 orang nih. Bel, ini contoh nih, 4 orang nih. Ini aku mau buat lagu nih misalkan, Iya. gitu ya. Atau aku mau nulis buku nih. Yang Iya. 3 nggak setuju ya. Dapat ini tinggal aja cari yang bahasa sekarang tuh yang seserver. Ya, Sefrekuensi. Iya, maksudnya. sefrekuensi, betul. Jadi ketika kita diterima, kita dihargai ya, Iya. cari yang sama-sama. Iya. Maksudnya sehobi ya, itu yang bisa membangkitkan semangat tadi. Iya, Gitu. Tapi kalau 3 orang tadi, oh salah buat apa tuh gitu kan? Ya udah bisa tuh. Nggak bakal bisa. Cari teman yang server. Betul. Ya, Tuh. menjelaskan dikit aja lagi supaya enggak ya kan. Banyak pun nggak apa-apa, Bang. Nah, jadi kalau mau buat karya, buat aja sudah. Buat Iya. Kalau yang enggak mau buat, jangan ngolok yang buat, gitu aja. lo bisa, kau bisa apa enggak gitu ya? Nggak usah nanya. Kita mau buat, nggak masalah. Yang penting jangan ngolok yang buat, Iya, gitu betul, aja betul. sudah. Kita Hargai lah gitu ya. Aman. Kalau nggak dihargai, nggak masalah juga. Betul. Itu aja sudah. Kalau aku harapannya ya semoga semangat yang beberapa bulan ini untuk teman-teman yang mau merilis dan lain sebagainya ini bakal terjaga terus, mudahan semoga terbentuk ekosistem kekaryaan yang bagus, ya syukur-syukur bisa jadi industri yang bagus di Kaltara. Itu aja sih harap. Ya,
Serius harapan itu. Iya. Iya. Berat itu sebenarnya. Enggak apa. Kamu bilang itu aja berat itu. Ya harapan ya. Iya, tidak apa-apa, tidak Ah, enggak apa. Iya. Ada Oke. pertanyaan lagi? Terakhir itu, Bang. Iya, terakhir. Terakhir. Ah, Kita akan nunggu yang pertanyaan lagi nih. Oh, sudah, oke. Oke. Jadi saya ucapkan terima kasih nih Bang Ya, telah sama-sama, datang di sama-sama, podcast ya. Lisan. Sama-sama. Dan saya harap ini bukan pertemuan terakhir kita nih. Oh, iya. Bukan Iya. obrolan terakhir, masih banyak lagi ke depannya kan pasti Bang. Ya. Oke, untuk teman-teman yang di rumah, jangan lupa saksikan podcast Lisan selanjutnya. Dan jangan lupa share, subscribe, and like. Dan YouTube dari Abang-Abang Derana juga. Iya, Derana Official ya. Oke, siap. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.